Intinya sama, jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Oke, seperti itu aja biar kita cepat. Di layar sudah tampil semua? Di layar kalian udah bisa lihat apa? Udah, Pak. Apa Amira? Bisa lihat apa? Hah? Ngelihat Bapak? Ya di layar kamu yang kelihatan apa? Saya pipi, Pak. Oke, benar. Sip, berarti udah tampil. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam diluhur ya. Kita bertemu di minggu ke-5 untuk mata kuliah rekayasa web kelompok SI5K, di mana setiap pertemuan pasti menjalankan Apache MySQL di Samudra panelnya. Nah, pastikan ini dulu. Jika sudah, bukalah localhost SI5K 2122O. Tiap pertemuan intinya selalu buka seperti ini. Kalau udah, ini ya. Nah ini, dan satu lagi adalah yang membedakan tuh hanya WP admin. Nah, harap sudah dalam. Jadi sekali lagi tiap pertemuan seperti ini. Selalu buka di 2 tab. Nah berarti kalau saya buka lagi satu lagi adalah ini WP admin. Akan tetapi pastikan sudah dalam keadaan login. Oke, kayak gini ya, 1, 2. Nah, jika sudah, terus bagaimana? Jika sudah, kita mau lanjut ke pembahasan kita. Terakhir, kita udah bahas tentang sampai ke widget, di mana widget itu menyesuaikan tema atau sesuai tema. Temanya aktif apa, widgetnya nanti dia ngikuti. Jadi jangan heran misalnya Pak, di saya ada tulisan kayak gini kok di Bapak nggak ada ya. Cek dulu temanya yang digunakan. Sampai ini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Flashback di pertemuan sebelumnya itu? Nggak ada? Jika nggak ada, saya lewatin ya. Jika nggak ada, saya lewatin. Kita masuk ke pembahasan tampilan dalam hal ini untuk tema. Nah, ceritanya tema ini salah satu bahan untuk UTS-nya. Jadi nanti saya udah minta kalian nyoba, kalau nggak salah minimal 10, kalau nggak 10 15 tema, di mana temanya itu kalian pilih satu yang menurut kalian paling wah atau paling mantep. Nah, yang dipilih itu nanti ada penilaiannya lagi. Jadi, oh pacar saya 10 Pak, tapi saya pilih satu untuk dijadiin istri. Nah, istilahnya kayak gitu tuh, itu yang dinilai juga nanti. Jadi temanya bener nggak udah dicoba, dan yang dipilih itu bener nggak bagus. Ceritanya seperti itu. Oke, sama kayak kalian milih istri atau milih pasangan, nanti yang terakhirnya berarti itu loh yang terbaik. Nah, yang terbaiknya nanti dinilai lagi. Jadi ceritanya baru bisa ketemu jika apa? Ya jika sudah nyoba tema-tema itu. Nah, kelanjutannya seperti yang saya bilang, silakan login. Jika sudah, coba ketampilan tema sekarang. Saya sampaikan cara install tema. Yang bisa ngikutin siapa selain Gusti tadi? Intan udah standby? Udah, Pak. Udah di Saya, Pak. depan laptop? Di jalan, Pak. Lagi di Udah. jalan si Abel ya? Oke, Vidi lagi depan laptop? Di jalan, Pak. Oke, si Aprianus lagi di kamar Aprianus ya? Andika Aprianus. Lagi bantu mak, Pak. Oh, lagi mantu mak. Berarti kalian nonton dulu ya? Mau, Pak. Oke, si Intan tadi lagi di jalan juga, anti Intan R. Enggak. Enggak. Udah di depan laptop. Oke, sip. Kamu ikutin berarti ya untuk Andrian Antonio juga. Oke, cara install tema ada 3.
Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu online langsung download zip dan upload, menaruh hasil ekstrak zip. Nah, kok ada 3? Iya, coba kita balik dulu ya sini ya. Jadi untuk secara online kita bisa install tema dari menu tampilan tema. Nah, saya izin matiin video aja biar internetnya nggak kesedot sama video saya ya, yang lagian nggak menarik dilihat. Misalnya Kimi Hime menarik lah dilihat. Nah, saya matiin aja ini ya. Nah, kalian biar lebih fokus ke tampilan ini. Jadi saya akan menemukan bagaimana cara nginstal tema. Nah, jadi kalian pilih cara nginstal yang mana tergantung kalian. Online langsung nih, ada akibatnya dalam tanda petik. Jika kita koneksi internetnya kembang kempis, sebenarnya cara ini tidak dianjurkan. Komputer lambat, cara kedua tidak dianjurkan. Cara paling aman itu sebenarnya cara yang ketiga. Oke, sekali lagi cara yang paling aman untuk komputer agak lemot adalah nomor 3 ini. Caranya gimana? Sabar. Kita tunjukin yang online dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Untuk yang online, klik menu tampilan, pilih tema, kemudian tambah baru. Nah, di pilihan di bawah ini ada banyak sekali pilihan yang bisa kalian coba. Oke. Nah, kalau kelas lain saya ada Insta Sydney, terus ada Color Max. Nanti saya akan coba nih. Jadi biasanya semakin bagus dia atau semakin lengkap fiturnya, ukurannya itu akan semakin gede. Nah, saya akan coba salah satunya yang kira-kira menarik apa ya? Yang tadi itu lah kayak yang di atas ya. Magazine Color Max ini ya. Saya coba install. Nah, ini cara install, cara mendapatkan install itu sama dengan masang, artinya memasang, pasang. Cara install secara online, kita cukup tambah baru, memilih dari dia pilihan. Makanya WordPress itu kaitannya dia dengan mesti online juga bisa. Nah, dia sinkron di server dia. Kalau sudah ngeklik install, dia ada tombol aktifkan. Kita aktifkan. Sampai tahap ini kan tema sebelumnya. Nah, kita ngaktifin tema berikutnya ini, tinggal kita reload, udah berhasil installnya. Nah, hasilnya mana? Kita lihat ya. Reload. Nah, masih ini dia. Kita udah aktifkan belum tadi? Tema. Kan udah aktifkan color Mac. Nah, coba di reload aja lagi. Nah, kenapa masih sama? Nah, ini. Ingat-ingat di pengaturan. Coba lihat membaca. Apa yang kita pilih di sini? Mistake Center kan yang terakhir di pertemuan kita. Jadi kalau mau tampilan tuh selalu mengecek apa tampilan temanya sekarang, kita aktifkan aja post yang terbaru. Jadi di pengaturan membaca post terbaru. Jika sudah, ya boleh bertanya ya jika mau bertanya ya. Ya saya pilih halaman statis untuk page-nya yang mistake. Nah kalau ini saya coba ganti. Nah inilah tampilan yang untuk si color Mac. Kok jelek ya Pak? Tapi tunggu dulu. Nah, inilah yang mau kita bahas nanti. Kok jelek? Perasaan di ini nanti bagus tampilannya, keren maksudnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nih ya, tampilan nanti kan keren kayak gini kan? Ada gambar-gambarnya, ada kolom-kolomnya. Di kita kayak gini. Sabar. Itulah hari ini khusus pembahasannya. Yang pasti kalian harus pahami dulu cara nginstal tema secara online, yaitu tampilan tema tambah baru, pilih dari salah satu yang ada, oke, kemudian install, udah install aktifkan, udah sampai itu untuk installnya. Harusnya lumayan gampang dimengerti yang secara online. Jika ada pertanyaan silakan ajukan, jangan ragu-ragu. Kalau nggak ada saya lewatin. Nggak ada, kalau diem saya anggap nggak ada ya. Asfarehan. Oke, jika nggak ada saya lewatin. Kemudian kita lanjut cara kedua.
yaitu download file zip kemudian mengupload. Hah, caranya gimana ya nggak? Kok download zip? Oke, kayak gini. Cara ya, Adrian Antonius mau nanya. Si Antonius. Ya Pak. Oh, mau nanya ya? Kamu mau nanya apa gimana, Antonius? Enggak. Ya udahlah, kami Enggak lanjut. Pak. Oke, terima kasih. Nah, lihat-lihat juga pesan tema ini yang tidak berfungsi untuk versi PHP. Jadi versi PHP itu kalau nggak salah udah sampai 8, ada 5, ada 7, ada 8. Nah, dia kalau versi makin baru ya kita mesti menyesuaikan versi SAM-nya ini juga. Jadi SAM-nya kalau yang saya ini versi PHP-nya PHP 5 kebetulan ya. Nih, 5640 SAM-nya versi PHP-nya versi 5. Kita menyesuaikan aja yang tersedia untuk kita. Nah, jadi kalau mau seragam, usahakan sama gunakan dengan yang saya. Terus yang mau saya sampaikan tadi, mana Pak? Untuk install tema, tapi download dulu, kemudian baru upload. Nah, caranya seperti ini. Kalau nggak tahu nama tema, kita bisa googling sebenarnya. Tema WordPress keren, anak kuliahan. Pura-puranya kalian gitu. 10 template WordPress. Nah, tinggal kita cari nih. Tinggal kita cari di Google. Saya coba buka dua teratas saja, saya tutup. Jadi saya cara kedua ini saya googling. Nah, kita ibaratnya nggak tahu namanya yang mau dicari. Apa yang dicari? Oke, saya coba lihat. Baca. Oh, ada university, demo, download. Nah, inilah barangnya. Demo, download. Coba kita buka. Download. Saya coba simpen di folder WordPress misalnya, tema. Saya nggak taruh di sini lah, saya taruh di folder kelas kalian lah, folder 5 ini. Artinya pertemuan kelima. Saya simpan satu temanya. Oh, ada EduPress, jadilah download dulu lah. Nah, ini Mirror Creator dia bilang di sini. Oke, saya coba cek. Ini WP Zoom. Nah, ini yang berbayar nih. Ya, kita lewatin. Dia download, benar nggak bisa di download? Belum tahu juga. Nah, ada ternyata. Kita tinggal, nah apa nih, iklan. Yang kayak gini nih, misalnya kalian agak ringem, maksudnya bisa di skip aja, jangan pakai yang ini ya. Jadi dia WordPress yang ORG, yang resminya. Tapi kalau mau nyoba, saya coba aja salah satu nih. Apa nih lagi nih? Nggak ada, lewatin. Nah, cari lagi yang lain. Education Hub. Nah, yang resminya yang kayak gini nih, yang resminya. Dia di WordPress ORG. Kita tinggal ngeklik tombol download. Tinggal kita save. Udah dua ya. Nanti ya kalian cari aja, ini intinya cara untuk install yang tema secara ngupload file zip. Nah, saya lanjut lagi. Ini 43 malahan. Kita lihat WordPress tema untuk sekolah. Wah, ini keren deh kata kalian kan. Cari, ada nggak linknya? Demo. Premium, tapi premium ini biasanya berbayar. Saya coba klik. Nah, $75. Saya nggak minta kalian mesti beli tema ya. Kenapa? Ngabisin duit. Jadi, cari aja yang gratisan. Kayak gini nih, lihat demo kayak gini. Tunggu 20 detik. Harganya $39 ya. Siapa tahu ke depan kalian jago desain web, boleh nih terapin bikin tema atau bikin template untuk WordPress ya. Ini yang berbayar semua saya lewatin. Intinya saya mau nunjukin cara. Nah, menggunakan dua tema yang sudah kita download file zip ini gimana caranya? Nah, caranya gini. Lihat dulu ukurannya. Satunya 2 mega, satunya 825 kilo. Aman deh. Saya udah naikin php.ini saya. Nah, cara taunya aman apa enggak seperti ini. Coba ke halaman media. Nah, media tambah baru lah. Di sini nih harusnya ada nih tulisan 2 mega. Nah, kesimpulannya apa?
Jika kalian belum upgrade php.ini atau HT Access-nya belum di-upgrade, unggah maksimalnya ini, maka tema atau plugin nanti yang di atas 2 mega ini nggak bisa dipakai. Kita coba dulu deh ya. Saya ada dua, kebetulan contohnya pas lagi dapatnya yang satunya di bawah 1 mega, satunya di atas 2 mega dikit. Nah, saya coba. Cara nginstalnya gimana? Tampilan, tema, tetap tambah baru. Nah, tadi itu kan kita milih di bawah nih, ya, yang sudah ada. Kita pilihnya kali ini unggah tema. Nah, kalau sudah, pilihlah file tema yang kita simpan tadi. Nah, saya akan ngambil ini, saya paste. Saya pilih dulu yang university. Cuma cukup milih. Saya ada dua, kebetulan saya install. Saya tunggu. Harusnya yang kayak gini nih nggak ada masalah harusnya. Nah, jika udah selesai, kita klik aktifkan. Jadi ceritanya kita nggak perlu file zip. File zip itu diekstrak sendiri sama dia. Jadi sekali lagi file zip ya yang diinstal ya. Nah, jika sudah aktif, ya ngelihat hasilnya tinggal di reload di front end-nya. Oh, masih jelek juga. Iya, nanti yang kayak gini nih nanti kita bahas. Jadi ada baiknya kalian untuk pembahasan ini menyamakan dengan saya menggunakan tema apa. Karena biar nggak bingung. Sekali lagi beda tema, nanti yang jadi beda penanganannya. Kata kuncinya, beda tema yang aktif, beda cara penanganannya. Tapi mirip, serupa, mirip-mirip dia, 11-12. Hanya untuk belajar ini usahakan sama dengan yang saya. Nah, kalau sudah, satunya lagi, saya mau nambah tema lagi. Nah, saya tambah baru, tapi kali ini ngupload juga nih. Unggah, ya, unggah, choose file, 2 mega lebih dikit. Saya install. Nah, di sini nih yang jadi masalah. Dia bilang berlaku di php.ini. Nah, wah Pak, saya bingung Pak kalau mau ngubah-ubah php.ini. Sebenarnya bisa diubah dengan upload max file size-nya, ya. Tapi caranya tentu agak beresiko. Kalian salah ubah, nanti dia salah. Kita anggap kita skip aja lah ya. Yang tersedia itu yang kita ambil. Nah, caranya gimana? Inilah berarti cara yang ketiga. Kebetulan aja kelas kalian ini saya nemuin tema tadi. Nah, ini nih ya. Kebetulan ada ukurannya dua macam yang berbeda. Dan kebetulan juga php.ini saya hanya 2 mega tadi ukurannya. Jadi dia nggak bisa diinstal tadi. Solusinya gimana? Inilah solusi yang ketiga. Kita harus ekstrak, hasil ekstraknya ditaruh di mana? Nah, ini caranya. Jadi, ini kan tadi yang 2 mega ini. Tinggal kita ekstrak. Dapatlah folder. Ini jangan diganggu nih, jangan diganggu. Apa yang perlu dilakukan? Foldernya ini copy, menuju ke htdoc. Nah, ini ya, kan ini foldernya tadi. Ada folder SI5K yang kita, ada WP content, ada tab, pastiin. Jadi yang dilakukan itu adalah paste folder hasil ekstrak zip file tema ke lokasi ini. Oke, hanya itu. Kalau kurang jelas silakan ditanya. Tidak ada penambahan orang, aman ya. Jadi sekali lagi untuk install selanjutnya adalah paste folder hasil ekstrak kemana? Ke folder save. Nanti sama untuk plugin gitu juga, nguploadnya di sini. Ya, mirip 3 cara juga dia. Untuk save gitu juga. Nah, kalau sudah gimana? Saya tadi yang saya ini adalah Education Hub. Kalau sudah, coba ke tampilan tema lagi, diklik. Harusnya ada tambah satu lagi. Nah, mana tadi ya? Ini Education Hub. Tinggal kita aktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan, di reload. Nah, tampillah kayak gini. Oh, sudah ada menu-menunya juga, aman Pak.
saya lebih suka yang ini kalian bilang. Nah boleh. Jadi yang saya pilih Education Hub. Nah ini saya coba kirim ke kalian temanya yang lead tadi agar kalian bisa nyamain dengan saya. Jadi pembahasan kita pun lebih enak. Telegram. Nah, silakan itu bahan praktek kita. Tapi setiap mereka mana apa nih? Harus hapus. Oh, si Intan Arfies. Mau nanya apa nih tadi Intan nih? Setiap menerapkan tema harus hapus. Iya Pak, yang Apa? demo konten. Iya, beda-beda Kan tema kan? ya setiap ganti tema kan harus hapus dulu ininya. Kayak laman, kayak postnya. Jadi gini, nanti untuk UTS memang ada saya minta untuk pos, untuk laman. Tapi yang bawaan kayak gini nih. Ini kan bawaan Elementor. Message Sender Elementor. Sampel text bawaan. Yang kita bikin kan ini kan? Ya nggak? Iya Satu tentang ini kan. POE. Nah, yang dihitung tuh yang ini. Yang bawaan tuh sebenarnya kalau selama tidak mengganggu atau tidak tampil nggak masalah. Gimana caranya Pak biar nggak tampil? Ingat, nanti ada menu di sini. Kita bisa ngatur dari sini, ya. Jadi selama pick ini selama dia nggak ditampilin di menu sih nggak masalah, nak. Oke? Kayaknya bukan postnya yang kamu maksud itu, tapi picknya halamannya, ya nggak? Di post juga dia ada buat Oh ada juga. Kamu install WooCommerce atau gimana itu? install langsung sama pluginnya. Plug. Waktu waktu demo kan tema ini membutuhkan plugin ini. Iya. Pas install demo langsung sama pluginnya dia langsung Ah, ngebuat post, coba langsung ngebuat tema. kamu tema tema apa yang kamu gunakan? Yang tadi ini sih tema dari Flash. Kita coba ya. Eh, Kita lihat ya. udah saya hapus Pak. Nggak apa-apa di saya ini. Kita lihat ya. Ya. Flash ya namanya. Flashnya nama pembuatnya Pak. Lupa nama temanya. Berarti udah nggak ada. Udah dihapus. Nih, nih. Ya, Yang itu yang Flash tuh. ya kita coba ya. Masa semuanya ini mood musik ini siapa lagi ya? Masa setiap kamu bikin dia ada importer semua? Iya Pak. Oke, kita tes lah ya ini ya. Marganda, Marganda, Marganda. Oke, kita tunggu. Udah selesai, aktifkan. Nah, ini kasus yang teman kalian. Jadi sekali lagi install ini ya, ada 3 macam tadi. Harusnya udah tahu lah ya. Kalau enggak pun videonya tinggal di ini. Ini ya mulai flash. Yang kamu ingat aja. Si Aris, Arfias, apa-apa namanya tadi, Intan. Iya. Ini mulai, mulai. Mulai. Tunggu. Install aktif dan time grill demo importer plugin ya tadi ya. Kita tinggal proses. Nah kayak gini kan. Kamu milih yang mana? Flash default atau yang pro yang kamu pilih? Enggak. Yang mana? Bentar Pak. Bukan yang pertama ini. Contraction, food, atau food ini, atau contraction, atau food 2, one pack. Saya pakai ini aja lah ya, default ini ya. Importing, confirm, saya tes. Tinggal tunggu. Sambil kamu nyari itu ya tadi ya, si Aris ya. Yang kalian juga yang lain boleh sambil nanya ya, misalnya nemuin masalah. Saya belum ngeh apa yang kalian tanya nih sebenarnya. Nah kayak gini nih kita coba bahas. Yang lain sambil boleh tanya. Nah ini tinggal nunggu aja nih tergantung koneksi internet ya.
Hidehan. Tadi Ya, kan ini Pak, saya apa? pakai pluginnya Demo Importer. Oke, tunggu. Kamu nggak ada ngeklik kayak gini ya berarti ya? Enggak, Oke. kan Plugin. pakai plugin Demo Importer. Ah, ah. Terus pas pas ada plugin itu disuruh download demo kan. Mm-mm. Pas di download dia langsung langsung ngeinstall semua plugin yang Yang dibutuhkan. dibutuhkan. Ah, Ya, ah. habis itu iya, laman utamanya berganti kayak di gambar, Gambar. Ah, ah. kayak di gambar Oke, flash. tunggu. Kita cek sampai selesai ya. Kamu Oke. intinya ada milih importnya ini nggak? Apa nggak ada? Ada milih import Ada. demo. Oke, berarti saya tunggu dulu ya. Oke. Oke, yang lain kira-kira ada pertanyaan sambil nunggu ini? Pak, Ya, apa aku kan Abel? pakai admin HTML, Pak. Admin HTML, cara rename-nya. Gimana ya, Pak? Ya, cara rename-nya yang kamu perlu tahu ya. Kamu japri deh ke saya. Japri akun kamu, saya coba deh. Pamzi Abel. Jangan disebut lah, orang lain bisa tahu. Di japri. Pak, Pak. Hah? Pakai dari Apa? apa Yuk, kirim? yuk biar tahu. Ya, dikirim ke saya ya. Oke, Pak. Yuk. Mana Bel? Jangan taruh di grup ya Bel, jalur pribadi. Japri itu jalur pribadi. Belum ada Bel. Yang lain juga boleh isi dengan pertanyaan. Ini Pak, nama pluginnya Apa? One Click Demo Import. Oke, tunggu. Tapi nunggu ini. Ah, ini nih. Mau udah selesai dia. One click live preview. Hah? Apa gagal ya ini ya? Gagal ya saya ini kayaknya. Saya klik dulu lah ya. Import. Itu tadi itu gagal berarti dia. Tunggulah. Saya coba ke Abel nih. Lah, Pak. Iya Bel, sabar Bel. Bel, kirim kode Bel. Cek emailmu, kirim kode. Kontak Bob, map tugas Abel. Berapa Bel? Bel, cek email inboxmu. Oh, Bel. Lah masuk, Pak. Ah. Oke, gini ya, si Abel ini nanya, dia udah terlanjur bikinnya. Terus kamu bikinnya mana nih, Bel? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas. Satu, ya enggak? Tinggal kamu Kan. klik. Ini kan benar nih. Berarti yang bawah. Nih, Oh. yang 4. Nih, ya enggak? Nah, cara ngubahnya gini. Kita kan masuknya ini kan. Bukan ini, jadi klik ya, jangan salah. Foldernya atau filenya. Diklik. Ini, bukan ini, ya ini diklik. Oke, Pak. Pensil. Kita kan mau nge-rename nih. Ya. Mm-mm. Pensil tuh untuk ngedit isinya nih. Tapi kita lihat nih. Ya, pensil. Nih. Udah kan? Ini komit. Nah, jadi indeks. Iya nggak? Oh, Pak. Oke, aman berarti ya. Nah, yang ini ternyata saya import file si siapa namanya tadi itu? Si Intan. Nah, jadi
kita coba skip langsung ke ini ya. Import yang kamu bilang tadi ya. Berarti apa tadi Tan kamu sebutan? Ya, saya nggak berhasil ngimport ininya dia, si Flash ini. Kamu bilang Nama pluginnya ini Pak, One Click Demo Import. ini. Ya itu. Oke, install. Kita bisa juga nyarinya dari website WordPress langsung ya. Kayak gini deh. Nih, kita cari aja. Nih, terus dia dari WordPress org plugin. Kalau lambat dari sini, oh udah selesai kebetulan. Aktifkan. Nah, ini sama nih, bisa kita download zipnya. Bisa kita ambil nanti. Nah, ini berarti one click-nya udah aktif. Terus kamu makanya gimana? Si Temanya Pak, tampilan tema. tampilan tema, Nih, terus nih. temanya diklik yang tadi flash. Terus Tema flashnya diklik. sesuaikan. Ada ini nih, ya sesuaikan. Ada import data. Import data tuh di sini nih tadi tuh. Nih, import demo data. Terus Import demo data. Di ininya Pak, di nih, ya. Ada Nah. zipnya Pak. ada zip. Kamu coba share screen tuh ya. Kita lihat ya bareng ya. Nah, coba saya Intan RP ya. Si Eva Maulani baru datang. Silakan Intan. Oh, udah ini. Hah? Zipnya udah terhapus pakai tema yang satunya ya Pak. Oh lah. Intinya kami mau lihat apa yang kamu maksud nih. Kalau saya kan susah membayangkan ya kalau nggak ngelihat. Nah ini nih mungkin nih. Oh udah. Dia bilangin kata dia import demo data post fake. Mungkin kamu milih postnya juga. Ya. Iya Pak. Oh lah. Yuk. Berarti kamu pakai yang ini import konten ya. Ini pun harus ada file zip, file XML-nya dulu nih. Coba kamu share screen dulu si Intan. Tan, kenapa kamu diam, Tan? Ya Pak. Mm-mm. Di Saya Iya. cari tema dulu bentar. Mm-mm. Construction. Oke, terus jendela kiri itu nggak usah aja tuh. Kamu maksimal saja jendela kamu ini. Biar gampang lihatnya. Oke, di mana? Tuh ya. Import demo. Terus kamu sambil ngomong ya si ini Intan. Martin kabur. Martin kabur. Akila masuk. Kamu dapat file zip itu dari mana si Intan? Tan. 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 Ke ini. Iya.
kekemut. Oke, kamu dapatnya dari mana? Cerita dong. Dari ini ya Pak, dari temanya. Dari tema. Ada linknya apa? Ada Saya linknya. share. Soalnya kan tampilan awalnya kan bagus tuh Pak. Jadi Ya, saya coba cari. oke. Ya kamu itu import konten berarti ya. Iya, File XML ya berarti dia pilih itu kamu tuh. Iya kan? Titik XML kan? ya Pak. Titik Oke, XML. udah kejawab berarti. Udah ngeh. Jadi Udah gini ya. ceritanya. Iya, terima kasih. Nah. Arti Boleh, nggak usah ya Pak. ya boleh kamu stop. Jadi Oke. gini. Oke, terima kasih Daripada ya. saya hapus-hapus lagi nanti Pak. Ah, ah. Mana sih? Oke, terima kasih. Jadi masalah teman Sama-sama. kalian itu seperti ini nih. Jadi di WordPress ada yang namanya peralatan untuk kita mengekspor. Ini nih peralatan ekspor. Kemudian kita mau apa? Nah, kebetulan kalau di itu tadi kan kita si Intan dapatnya dari pengembang temanya kan, berarti dia milihnya semua isi nih. Tapi kalau hanya mau post atau halaman doang, saya milih Ah, halaman doang. Pak, Ya, maaf. Lo Bapak belum share skin. oh sorry. Untung ngasih tahu, kalau enggak pening kalian dengan apa ini memang. Terima kasih. Ngebayang. Ya, terima kasih. Kayak gini ya. Nah, di WordPress ada yang namanya menu peralatan, export import. Apa maksudnya? Tunggu. Jadi untuk ngambil barang, sebenarnya kita bisa ngaktifin export nih. Ini hanya ngambil konten kita aja, konten di web, ya. Bisa diambil. Kalau semua berarti plus medianya pun diambil nih di sini. Formnya, landing page-nya segala macam diambil. Nah, tapi kalau mau spesifik, laman misalnya atau post lah, Pak udah ngambil post Bapak lah, bagus lah kalian post ya, nanti kita unduh hasilnya itu XML seperti yang diekspor oleh teman kita tadi, si Intan ya. File XML nih kan ceritanya nih sudah saya download ya, inilah yang sebenarnya diimport pakai plugin yang tadi. Nah tentunya dia nggak menggunakan yang ini, yang bawaan WordPress. Terus gimana? Kebetulan sekali lagi dia ngimport ekspornya pakai semua isi. Sehingga apa? Benar seperti yang di Intan bilang tadi. Pak, saya ada post, ada laman ya. Kenapa? Dia pilih semua isi. Nah, ceritanya kalau saya cuma pilih laman tadi atau post entah di sini nih, saya lupa tadi. Saya coba misalnya di sininya nggak ada, atau saya gunakan WordPress yang kelas lain lah. 21, biasanya yang ini nggak saya sampaikan karena dalam tanda petik nggak terlalu apa ya, nggak terlalu signifikan. Yang penting kalian tahu cara pakai dulu, tapi nggak masalah deh. Kebetulan ada teman kalian yang menemukan kendala di situ. Nah, solusinya gimana? Ya sebenarnya itu bukan kendala, dia ngasih file demo kontennya. Nah, perlu nggak tiap kali dia push? Kalau kita import file dia, ya tentunya kalau kita nggak butuhkan, berarti mesti dihapus. Akan tetapi, jika file ini kan saya gunakan nih adalah file yang entah halaman entah post tadi itu. Berarti cara makainya saya tinggal import lagi. Nah, saya import apa? WordPress apa tadi tuh? Jika komentar ini ekspornya sudah perkakas dia, carilah, dia bilang install sekarang. Berarti saya mesti install yang ini. Nah, dia udah install buat kita langsung tuh import pluginnya, one click importer. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Saya lupa ngeklik apa tadi. Saya coba install. Yang pasti ini sebelum diapa-apain, harusnya kalau saya ekspornya halaman ada kue-kue tadi, berarti nanti ada kue. Ini saya jalankan pengimport. Saya coba ini. Kan dia milih file XML ya tadi ya. Ekspornya adalah file XML. Nah, ini nih ada masalah apa pula di WordPress-nya ini biasanya kayak gini nih. Ya kalau dia nggak jalan, nggak bisa dibuktikan nih. Nah, tapi yang pasti tuh error lagi tuh. Dia menggunakan fasilitas yang namanya ekspor ya.
Kalau nggak antara dua kan saya pilih tadi. Kalau nggak post halaman saya pilih tadi, saya unduh. Antara import nih, ngambil datanya yang hasil ekspor ini. Nanti kenapa teman kalian bisa banyak barang-barangnya itu ceritanya karena di copy dari si ekspor, yaitu si pemilik tema tadi. Dia udah ngambil, udah bikin konten-kontennya, tinggal pakai kitanya. Nah, mengenai pertanyaannya, Pak, berarti tiap tema mesti dihapus ya? Jawabannya enggak. Tergantung temanya, ya. Kalau ditanya semua tema enggak kayak gitu. Kalau saya ekspor semua isi, maka semua-semuanya diambil. Akan tetapi belum tentu tema lainnya modelnya pakai import-import one click importer lagi. Enggak. Oke, itu jawabannya Aris ya. Tapi dapatnya dari mana? Pastinya mereka ngekspor kayak tadi. Nah, kebetulan yang ini nih error. Bisa jadi antara versi SAM saya atau WordPress-nya ada bug. Makanya dia selalu diupdate versinya. Jadi cara pakainya ya ini import post yang udah diekspor tulisannya ini. Tadi saya coba install ini, justru dia kan bermasalah, ya. Ya mau nggak mau, karena apa kita menggunakan yang udah jadi. Tapi nggak ada kok yang kita sampai ini. Intinya dia kalau udah berhasil ya tinggal dipakai. Nah ini berhasil nggak nih kira-kira nih? Ah ini ada nih. Ini nih bisa nih dia nih. Kita tinggal choose yang tadi tuh website SI5J justru belum sampai ini kan. Kita tinggal ambil. Oh saya kebalikan aja lah. SI5J WP admin. Saya coba ekspor yang dia nih. Yang banyaknya kan adalah konten untuk postnya. Berarti saya coba ekspor untuk post. Semua unduh. Nah, saya coba ambil ini jagoan Balmond nih. Nah, saya download. Berarti ini saya tutup. Harusnya kan konten ini ada di SI5J, di web SI5J. Berarti kalau mau saya ambil, nah saya import di SI5K. Jangan-jangan sama ya kan kalian kemarin ngubah dari ini ya. Tunggu. Ya pempek nih jangan, berarti jangan SI5K, SI5J, SI5A coba. SI5A isinya apa? Biar kita agak beda nih, pempek dos saya lupa kan kelas kalian nih adalah pecahan dari SI5J. Tunggu. Ya pasti satunya ekspor, satunya import. Saya coba. Ini tutup dulu. Semua post. Nah, dia ada dijual pemutih hidung, di Taheru jagoanku dan seterusnya. Ini isinya. Berarti saya coba ekspor. Ekspor. Saya pakainya post saja. Saya unduh. Sub freelancer ininya nih. Saya save. Kemudian saya coba import. Ini biar aslinya dia kayak gini. Ada 14. PP lenjar intinya nggak jelas. Nah, kita coba import nih. Choose. Ini. Setelah import diambil alih oleh siapa? Contohnya si admin. Amanda Monika diambil oleh Pak Amira. Unduh dan import nggak lampiran berkasnya, berarti ngambilnya dari ini. Saya coba unduh aja agar hasilnya ada. Nah saya coba, dia bilang udah selesai. Kita cek bener nggak? Awalnya kayak gini nih. Berapa? 14, 12. Saya coba lagi buka. Sekarang jadi 24, 20. Nah model inilah maksudnya si Intan tadi. Kelihatannya. Jadi di SI5A ada post bersama reseller, rasanya Yahoo ada ya SI5K, padahal sebelumnya SI5K nggak ada bersama reseller tadi. Nah itulah konten webnya diambil dari web lain. Jadi cara instannya ibaratnya ini. Oh saya udah banyak nih posting berita
posting konten misalnya. Terus gimana ngambilnya? Pakai export import tadi. Berarti saya bisa membackup juga Pak dengan cara ini. Sebenarnya bisa. Ya, ini buktinya ada nih. Ya, sudah ada. Tadi awalnya sebelum saya reload ini ya, nggak ada tentang Risela. Tapi setelah saya reload bersama Risela rasanya Yahoo. Nah, adanya di SI5K ini. Tuh, udah aman. Ya. Jadi sekali lagi kalau si Intan nanya setiap tema masa harus diimport, harus dihapus. Kalau kamu import termasuk postnya, iya. Tapi beberapa yang saya temuin dia hanya paling import untuk page atau halaman. Jadi postnya sebenarnya nggak ada. Tapi sekali lagi itu tergantung dari penyedia layanan. Kenapa? Inilah kayak gini. Semua berarti semuanya, termasuk media, termasuk form, termasuk apa. Tapi bisa jadi dia tertentu. Misalnya post doang, berarti saya ngambil postnya. Halamannya berubah nggak? Karena saya nggak ngapa-ngapain halamannya, harusnya halamannya ya tetap kayak gini. Nah, ini nih tambahan dari yang tema-tema yang saya install yang lainnya. Jadi yang saya nilai yang mana? Bukan yang otomatis kayak gini. Ya, yang sesuai saya minta. Ada nggak hubungannya dengan kalian? Contoh, si Intan bahasnya tentang sekolah SMP Teresia misalnya. Masa ada halaman check out? Kan jadi nggak nyambung. Nah, jadi biar ada gimana? Saya ceknya sekali lagi yang dari menu ini. Nah, menunya apa? Dan digunakan pack nggak? Pack itu kan laman. Berarti satu dia bikin. Ada nggak lagi? Halaman ini nggak nih. Nah, tinggal saya cari di sini apa yang digunakan dia. Ya, kayak gini tentang kowe. Oh, tentang kowe ini lah baru satu halaman ya. Bucin, Ria Maco, ini udah kategori. Mantan ke satu Jeffrey termasuk udah post nanti. Ya, seperti itu ceritanya. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Khususnya si siapa tadi tuh? Intan. Bagaimana Tan? Tidak ada? Eh, tapi ini Pak, Ya. setiap kan Bapak kan kalau install tema kan ada laman kebuat, tapi di saya nggak ada Pak. Iya, makanya beda tema. Beda tema mempengaruhi. Itu yang saya bilang tadi. Oke. Memang seperti itu. Belum tentu dia bikin, tapi bisa jadi dia bikin. Malahan pack juga bisa jadi dia bikin. Kayak tadi ada halaman check out yang saya bilang. Awalnya malahan hanya air conditioner, blog, terus kebijakan privasi ada, yang mistake center ada yang saya udah banyak banget nih halamannya. Ya enggak? Kenapa? Karena ada salah satu tema yang saya aktifkan tadi. Itu ceritanya. Belum tentu tema kamu ngaktifin halaman yang sama juga dengan saya. Nah, solusinya gimana? Kalau mau rapi hasil UTS-nya, kalian bisa buat dua web. Web satu untuk uji coba. Oh, mantep nih setelah saya install ini. Oke, saya terapin di yang saya mau ngumpulin UTS. Bisa kayak gitu. Oke, tidak masalah. Jelas kira-kira Intan? Misalnya pening nih ya, saya ulangi ya. Pak, halaman kula 28 teteh ngapus siko-siko. Nah, ada baiknya kalian coba install tema maupun plugin untuk uji coba. Contohnya di SI5K yang sekarang. Untuk UTS pastinya saya minta foldernya beda. Bukan SI5K lagi untuk UTS. Database-nya pun saya minta berbeda. Nah, ada tulisannya tertentu, ada bentuknya nanti. Jadi kalian yang saya bilang tadi ada baiknya. Oke, untuk latihan folder tersendiri. Terus untuk dikumpulin UTS ya, ada lagi. Nah, contohnya apa? Misalkan folder UTS, misalnya kayak gitu ya. Sementara kalian uji cobanya ya di folder SI5K ini, jadi nggak masalah dia bergabung. Jadi tidak pening kepala nanti. Kayaknya Intan ini mengalami pening kepala, aduh nyusahin katanya kayak gini nih. Sama lah, iya kan? Iya Pak, Nih, kalau mau cepat, ngapusnya seperti ini nih. pilih semua. Centang semua, tapi lihat yang mau kamu pakai yang mana. Tadi itu saya pakai ini misalnya. Terus saya pakai yang kebijakan privasi ada. Saya bikin tuh halaman apa tadi tuh.
Intinya kue-kue tadi tuh, oh di halaman selanjutnya dia. Nah, di tindakan massal, ini kita pilih ke tong sampah aja. Jadi kalau salah pun dia nggak masalah. Terapkan, udah tinggal 11 ya. Tentang kue. Nah, ini yang tadi tuh. Centang intinya, yang jangan dihapus ya nggak usah. Nih, misalnya. ah ah, udah, tindakan massalnya, terapkan. Udah, tinggal gitu aja. Tapi tetap saya nanti lihat backnya bener nggak dari pos kalian, dari pos, dari halaman ini nih, menu-menu nih. Ini kan tape HP lah, menu download flash, layout, rek bar, kan penting nanti lihatnya ya nggak? Apa tiku mahasiswa nih bikin apa sebenarnya menu nih ya, karena kayak kita manfaatin menu yang one click tadi, one click demo. Nah itu ceritanya. Kayaknya si Intan mengalami bener tadi tuh, pening karena kebanyakan udah ininya. Ya, caranya ya dihapus aja nggak kepakai. Mau lebih enak, justru buat di folder yang berbeda, di website yang berbeda. Nggak masalah. Oke, kita lanjut ya. Sampai ini ada pertanyaan lagi? Nampaknya tidak ada. Oke, kita lanjut. Cara nginstal, 3 macamnya udah saya, udah saya sampaikan. Online langsung udah. Zip juga ada resiko. Resiko di sini adalah batas maksimal untuk uploadnya yang nggak cukup. Bisa nggak kita atur? Bisa. Tapi daripada kalian bingung, mendingan jangan. Cara paling aman tuh cara nomor 3. Silakan dicoba nanti. Nah, harusnya udah aman. Nah, berarti kita untuk pembahasan ini, taruhlah kita menggunakan tema yang sama. Nah, silakan aktifkan yang saya kirim di grup, tema yang namanya University tadi tuh. Silakan aktifkan tema University. Kenapa? Ceritanya agar kita pembahasannya sama untuk pembahasan. Tapi untuk UTS nanti tentunya kalian boleh milih tema apapun. Biar nggak bingung, sekali lagi, silakan aktifkan tema University. Mana filenya Pak? File zipnya ada saya kirim di grup Telegram. Aprianus sudah? Bagaimana Aprianus? Nggak tahu. Ya, Pak. Antonius gimana kabar? Masih Ya, Pak. terikut? Masih, Pak. Oke, sip. Saya coba absen ya. Kalau ada bersuara. Ade Taufi tidak ada ya. Ardan di apa tuh? Ardan di Belum, Pak. Hah? Belum. Ya nggak ada kan? Ardila tidak ada juga. Ahri Dewa Bagaskara tidak ada juga. Fadil ada tidak ada juga. Kalau ada bersuara ya, tidak ada. Fenisa tidak ada. Hena tidak ada. Khaled Khaled tidak ada. Meren tidak ada. Moza tidak ada. Tidak ada juga. Muladi tidak ada. Rian Cahaya Fajar juga tidak ada. Rinal juga tidak ada. Rizky Pratama tidak ada. Selain itu siapa? Nah ini nih. Silakan dicek nama-namanya. Saya tadi sambil ngabsen intinya. Nah, kalau kalian ragu Pak, mau hadir Pak, tapi belum Bapak anggap hadir. Nah, ada buktinya di sini, tinggal dicek. Oke, kita lanjut ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Aktifkan tema yang namanya University. Itu dulu. Kita mau bahas cara pakainya sekarang. Silakan aktifkan cacaknya nih, pura-puranya.
kita sudah milih tema yang cocok. Nah, tema yang cocoknya adalah university. Terus mengcustomnya gimana? Ini mau kita bahas nih. Mengcustom mengcustom temanya. Udah ya? Si Abel udah aktifin temanya, Bel? Belum, Pak. Nunggu apa, Bel? Tetap belum ada, Pak. Oh, ya udah Tetap kamu tahu. pantau dulu ya. Tahu, Pak. Intan masih ngikutin? Masih Pak? Temanya sudah diaktifin? Udah university. Sip, mari kita bahas. Jadi, kalian mesti lihat dulu yang tulisan di atas ini. Biasanya, ini saya bilang biasanya ya, tema-tema tertentu, kayak yang Abdel pakai Flash, dia ada bilang, kami merekomendasikan install plugin ini, install itu. Kalian bisa coba. Kenapa? Biasanya, kalau yang kita lihat sekarang, biasa aja. Nih, kayak gini kan biasa aja nih. Weh, jihad kata kalian kan. Apa ya kayak gini nih, dia mantap abad. Nah, umumnya yang mantap-mantap tuh dia kasih di importer kayak tadi. Ini kan kalau dilihat nggak mantap abad kayak gini nih. Ya nggak? Nah, jadi biar mantap kalian klik yang importer atau dia nyuruh install apa. Kemudian jika yang biasa kayak gini gimana? Nah, ini ada tombolnya. Silakan klik sesuaikan. Kita mau bahas ini nih. Tampilannya kayak gini. Oh, ada pensil, bisa diganti ya? Coba aja. Nah, ternyata menunya ada kayak gini. Dia dari menu bisa kita sunting. Inilah menu-menunya. Tidak sah berarti dihapus saja. Singkirkan. Singkirkan. Yang nggak dipakai boleh disingkirkan. Atau kalau mau instan, ada nggak? Ada. Ini kita coba close dulu nih. Close, tinggalkan. Ini tadi tampilan menu. Oke, silakan tampilkan menu, tampilan menu. Jika sudah, nah ini kan important link dia bilang. Saya mau ganti nih menu baru. Biar menu baru gimana caranya? Nah, dia sudah ada pilih menu yang akan diedit. Udah ada pilih. Tapi saya mau bikin baru aja karena lebih gampang. Buat menu baru. Menu baruku, misalnya namanya kayak gitu ya. Kita buat menu. Dari atas ini tampilan menu, membuat menu baru buat menu. Silakan dilakukan. Nah, dia bilang apa? Flash time biarin aja nih. Yang penting menu baruku sudah terpilih. Menu baruku yang aktif. Kalau sudah, pertama ada yang namanya untuk beranda, yaitu home. Terus nulis home itu gimana? Tahu tersesuai, kita ketik aja nih alamat kita nih yang sekarang nih. Inilah beranda. Ketik beranda. Tambah ke menu. Satu baru. Pak, saya ada tentang kowe. Pilih tentang kowe-nya. Halaman. Tambah. Oke, berarti saya ngecek nanti di menu bener nggak halamannya ada berapa. Ini yang digunakan berarti. Karena untuk akses halaman biasanya dijadiin menu. Kemudian kencan bersama reseller banyak banget kayak gini nih. Lewat ini. Landing page nggak jelas, project nggak jelas, kategori. Nah, kategorinya bucin, kebersamaan, tambahkan. Nah, udah kayak gini. Udah sih menu saya cukup kayak gini misalnya. Nah, pertanyaannya jika sudah selesai, bagaimana? Saya kan simpan. Jika ada pertanyaan, silakan tanya ya. Nah, jika udah disimpan, menunya nanti keluar 4 nih. Biar keluar gimana? Kalau yang sekarang menunya menu yang ini. Nah, biar menunya bisa berubah, kelola lokasinya, main menunya ganti ke menu baruku. Pakai menu baru ya. Pakai menu baru. Ini nih kita bikin menu baru tadi tuh, jangan dari awal. Ini nih menu baru yang kita bikin, menu baruku. Kalau sudah, simpan perubahan. Baru di reload. Harusnya udah tentang menu kita, tentang kue, halaman apa, tentang bucin, isinya bucin semua, tentang kebersamaan semua. Ya.
Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk bikin menu? Jadi kalian nggak usah pasrah, maksudnya Pak pula leteh mau di menu dan ngapus itu satu kata kalian. Nah, yang itu tuh bisa kita bikin baru intinya. Lokasinya yang penting nanti ditampilin. Nah, inilah jadinya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya. Jika enggak, saya skip lanjut ke pembahasan berikutnya. Intinya ini untuk menu. Menu udah tuh tadi, custom menu. Jadi dia saling terkait ini nih. Sudah. Ya udah taruhlah sudah ya kalau nggak ada pertanyaan. Berarti saya langsung ke sesuaikan. Tampilan sesuaikan. Hmm, Menunya udah oke. Identitas situs. Nanti ini juga ada nih saya minta judul dan slogan. Di soal UTS tuh ada tuh judul situs. Hmm, Antonius Ganteng misalnya. Nah, ini icon situs atau fav icon. Kebetulan yang sekarang nih flash kata dia. Kita bisa ganti nggak gambarnya? Bisa. Caranya gini. Kalian mau gambar apa sekarang? Contoh saya ambil si Antonius nih ya. Antonius nih mau saya jadiin icon. Berarti saya print screen aja. Ini cara simpelnya nih. Kalian boleh menggunakan apapun. Yang pasti saya mau crop. Saya coba simpan. Jadi fav iconnya menjadi mukanya si Antonius. Antonius. Nah, saya udah simpan ya. Jika sudah, coba cari fav icon generator. Nah, ini boleh nih. Atau mau ini juga boleh. Kalau udah, kita mau pakai apa? Dia memangnya pakai apa ini? Kita cek ya. Kalau saya kontrol U, fav icon, dia pakainya PNG. Oh, PNG ya. Berarti kalau kita mau nyari apapun ke Iko atau apa dan seterusnya. Nah, kita coba cari nih. Icon text. Masa ada text enggak? Coba ini aja lah. Iklannya ditutup. Tarik kata dia. Sekarang saya nyimpannya di sini. Download. Kesimpan. Ya. Save. Apa sih isinya? Nah, ternyata banyak banget isinya. Ada gini, ada gitu, ada gini, 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 gitu, gini, gitu, gitu, gitu. Nah, saya mau pakai nih salah satu ikonnya. Berarti saya ganti gambar, saya tinggal mendrag fav iconnya. Drag. Nah, ini kan dia kan muat lainnya. Ada yang bugil misalnya saya buka yang bugil, tapi saya pakai yang ini aja. Pilih tuh, five icon ada di atas ini menggantikan dia ini ya. Lewati. Udah, coba diterbitkan kalau sudah. Antonius Ganteng. Kisah perjalanan seorang programmer. Fav iconnya bisa kita ganti dari sini. Aman. Berarti favorit icon atau fav iconnya sudah kita terapkan. Custom menu juga udah tadi. Nah, terus tema itu apa yang support? Nanti kita coba bahas. Balik lagi. Ini sudah nih. Nggak bisa diapa-apain lagi. Ngelihat di tablet. Oh, kalau tablet menunya begitu. Oh, kalau di handphone kayak begini. Oh, jadilah kata kalian kan. Oke, tampilannya ada beberapa macam. Di desktop kayak gini. Nggak mantep, nggak sebut tema nih. Tapi sekali lagi, ya walaupun nggak mantep, kita coba latihannya kayak gini biar seragam. Dia tujuannya apa? Ringan. Custom custom tema yang lain
silahkan kalian sesuaikan. Dia mirip-mirip lah, walaupun nggak sama persis 100%. Nah, kalau sudah, ini baru satu. Lanjutin yang lain. Warna. Ini biru, ini biru. Berarti kalau si Amira sukanya warna merah, nah, dia tinggal ganti ke warna merah. Oke, terbitkan. Dan seterusnya ya. Ini tinggal di reload. Nah, keluarlah nanti yang logo favicon-nya Antonius dan tampilan warna sesuai yang kita pilih. Oh, warna sudah. Latar belakang. Bisa nggak? Harusnya bisa. Kita pilih aja nih. Warna yang mana nih? Cewek lah, mantep nih. Atau inilah. Atau inilah. Nah, ini entah kapan-kapan kita ngupload kan. Nah, ini karena demo kontennya nih. Backgroundnya saya menggunakan yang ini aja lah. Ya. Pilih. Nah, di sini dia ada berulang gambarnya. Nah, cuekin aja lah, yang penting tampil ya. Nah, tengah-tengah di sini menuhi layar dia di stretch ya. Kalian tinggal dicoba aja nih. Berulang itu menuhi layar aja tengah. Udah. Jika sudah terbitkan, nanti ada gambar background itu ada di belakangnya. Udah sih. Ya. Udah lagi. Nah, oh ada begitu. Menu udah tadi. Ya. Lihat lokasi udah. Kebetulan tema yang sekarang hanya satu menunya. Tapi dia ada menu yang biasanya ada atas, ada yang bawah. Itu tinggal kalian sesuaikan aja. Tergantung tema yang digunakan. Widget udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, intinya yang kita klasik bisa juga pakai ini. Kita bisa tambahin di sini nih apa? Visitor counter misalnya kayak gitu. Nanti kita plugin bahas lagi. Ini cuekin dulu. Pengaturan beranda, pos-pos terbaru udah bener. Udah cuekin kalau udah bener. Time option. Logo. Nah, logo memang belum ada. Kita pilih. Logonya kita pakai yang keren lagi nih. Mukanya Antonius lagi. Nah, inilah mantep. Bisa. Drag. Pilih. Logo. Terlalu besar. Pak. Singkirkanlah. Cari yang lain. Yang lebih kecil. Jangan terlalu ekstrim. Ini enggak. Coba ini. Ini. Wah, jadilah kisah perjalanan seorang programmer. Udah kayak gini. Nah, nanti mirip kayak gini nih jadinya nih. Saya pun ada nampilin logo kayak gini lah. Ya. Bisa kalian sama posisinya. Kebetulan logo yang sekarang ada di tengah-tengah. Bisa jadi dia posisinya kiri sama kayak gini nih. Ya. Tapi kalau nggak ada logo, dia nampilin tulisan nama situsnya apa. Terus kalau mau logonya plus tulisan apa ya, kalian edit dulu di Photoshop misalnya, gabungin antara gambar dan tulisan. Jadi dia bisa tampil juga tulisannya. Contoh ada logo kampus plus tulisan ISB Maluhur Pangkal Pinang misalnya kayak gitu. Bisa nggak? Bisa aja. Dijadiin di Photoshop. Jadi dia gambarnya bukan segi 4 melainkan memanjang. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada, terus saya lewatin lagi nih. Terbitkan. Reload. Tadi ada Antonius ganteng banget. Nah, di sini udah nggak ada tulisan Antonius ganteng bangetnya, langsung si Antonius ya. Kalau untuk PNG bisa nggak Pak? Harusnya dia bisa, dia nggak bawel. Kecuali yang kita download dari WA tuh ada GIF itu, GIFF itu yang dianggap nggak aman. Ya. Lanjut lagi ya. PNG, JPG, GIF segala macam dia bisa. Kecuali satu yang dia nolak yang kita ketemu kemarin tuh, yang GIFF, GIF yang gambar dari WhatsApp yang kita langsung download. Gambar lainnya aman. Lanjut. Sosial media icon. Kalau ada Twitter, alamatnya di mana? Di mana sosial media iconnya ya? Coba kita cek.
bersama reseller rasanya Yahut tentang kowe resu tak berkategori. Hmm. Ini aja nggak tampil dia. Jadi sementara ya cuekin dulu, kita belum ketemu. CSS tambahan ya tinggal kita nambahin. Kalau mau nambahin yang baru apa di ini nih CSS-nya. Nah kita pun harusnya di sini belum jelas. Bisa nggak deh kita terapin div plus post, div ID content. Pura-puranya ya. Kalau itu ID itu kan kita bahasnya kayak gini kan, konten. Nulis di CSS. Background, color, dengan oh ternyata bisa. Inilah maksudnya custom CSS-nya untuk CSS tambahan. Contoh di ini saya nambahin fontnya aja, saya ganti nih font family. Nah misalnya apa? Arial, ya Arial, Arwa Arial. Nah bentuknya gini. Terus mau Verdana. Nah kayak gini. Mau apa lagi? Times New Roman. Tinggal kalian ganti aja. Roboto ada nggak? Ada. Arial Black. Arial. Ya udah kayak gini lah. Intinya apa yang kalian pernah pelajari CSS juga boleh kalian taruh di sini. Font weight. Bolder misalnya. Tuh lebih tebal ya. Bolder nggak ada. Bold ada. Ya udah pakai bold. Font size ada nggak font size? Nah 150%. Wow, jadi bagong tulisannya. Nah, bisa kayak gini. Silakan digunakan. Tinggal kalian terbitkan, tinggal kalian reload. Nah, tinggal cari. Tuh, udah ada. Reseller ibaratnya ini itu misalnya. Nah, terus Pak, tidak sesuai bagong gila kalian bilang kan? Coba cek lagi. Jangan bagian kontennya berarti. Di sini konten udah. Ini judulnya nih. Tipe post status publish udah terlalu panjang dong, kategori kebersamaan bersama reseller. Post date tuh nggak ada, kosong tuh. Post ini 762, post 762 berarti kalau mau ada begitu kelas mana tadi, post bisa nggak ini font size 250. Ternyata bagian bawahnya malahan entry title bersama reseller. Berarti kelas entry title nih. Nah, tidak dengaru ya. Walaupun di sini ada H2 kelas ya, H2 untuk kelas ID segala macam. Dia nggak mau. Kalau saya tambah important, berubah nggak tuh? 150 ternyata bukan di situ. H2 entry title udah cuekin lah. Nah intinya memang agak lebih ribet kalau kita mengcustom, tapi bisa nggak ya? Jawabannya bisa ya. Berarti ini saya hilangin aja deh biar normal, terbitkan. Intinya yang mau saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan kita menggunakan custom CSS kita. Yang penting kita tahu kelasnya aja ya, karena bukan kita yang bikin, kita mesti nyari-nyari satu persatu. Tenang, saya nggak minta kalian sampai ini pening nanti. Nah cerita kelanjutannya ininya udah selesai semua, terus kita bisa ngotak-atik apa lagi? Saya coba sesuaikan sudah, widget sudah, latar belakang habis, penyunting tema habis. Nah university tadi yang mantepnya yang mana dong, ya nggak? Saya coba lagi deh, yang mantepnya di tema university ini yang mana ada gambar kayak gini, padahal kita udah klik sesuaikan, nggak deh lah gambar kayak tadi, ya nggak? Terus mana? Nah, tema kayak gini silakan tinggalkan. Kalau kalian lihat, biasa baik, kula sampai bawah, nyetingnya, tidak tahu kijiak lah. Nah, tinggalin. Intinya, tidak kena ditatar, misalnya. Si Antonius mau nyari pasangan, misalnya, nyari bini. Tidak kena di pada bini ya. Nah, intinya lah kecewa, ya cari lagi yang baru. Nah, itu ceritanya. Kalau dibilang ini tema yang berapa kolom? 2 kolom. Di mana kolom kontennya di bagian kiri
konten yang sebelah kanan ini, bukan kolom kanan, untuk navigasinya ya. Widget fitur, misalnya jumlah pengunjung ada berapa klik, nah bisa kita tambahin di kanan nih. Berapa kolom? 2 kolom. Oke. University selesai bahasnya. Nah, sebelum lanjut ke yang berikutnya, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Wih, Ari Dewa Bagaskara muncul. Selamat datang Ari Dewa Bagaskara. Tadi kan udah nanya Pak yang pakai GIF itu Pak. Hah? Tadi kan saya nanya bisa pakai GIF nggak Pak gitu Pak. Pakai Git untuk Yang logo ini tadi, logo tadi kan saya nanya Pak. masa ya? Logo apa nih? Di yang logo yang gambar orang tadi Pak. Nih, gambar temenmu. Nah, itu kan aku bilang bisa dapat pakai PNG. PNG, bukan Oh, Git. ya lupa. Iya. Kamu udah nyebut Maaf itu. Pak ya. Oh, lah. Mm-mm. Makanya bingung Git kan untuk GitHub. Penting lah kok katanya Git apa hubungan dengan logo ada. Kita lanjut. Aman berarti ya. Aman Pak. Ari Dewa Bagaskara. Offline, apa online Pak? Apanya? Nih, Oh, aku iya. lihat tanggalin ini. Siapa lagi yang tiba-tiba hadir nih? Gak ada lagi. Oh kemarin ada absen dah Pak. Aduh, masa aku udah hadir Pak? Aduh, gue lupa absen dah. Kade tak pertemuan kemarin? Oh, aku adikku lupa Pak, izin Pak, aku begawe ini ya digawe soal Pak. Maaf Pak Oh. Yang ngabarin no. Oh, maaf Pak Oh, hilap Pak. Sri Dinda Pratiwi. Dak, dia namanya Sri Dinda Pratiwi. Ini dari kelompok mana Sri Dinda Pratiwi? Sri Dinda Pratiwi. Oh, Sri Dinda Pratiwi. Kamu ini dari kelompok mana, nak? Ada nama Sri Dinda Pratiwi. Mahasiswa baru apa gimana nih? Sri? Ya udahlah, dia cuekin. Kita cuekin balik ya. Lanjut ya. Sekali lagi ada pertanyaan terkait tema. Gak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke tema selanjutnya. Kita lihat bener nggak dia bener berbeda. Tadi Education Hub sama satunya ya University. Berarti University udah habis, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, saran saya ya kalau udah tahu kayak gini, tinggalin, jangan pilih University. Terus dihitung nggak Pak? Yang udah saya coba ini jawabannya dihitung 1. Nah, contoh saya minta 10, berarti baru dapat 1 untuk nilai temanya. Pak, kan ada tuh tema bawaan 21, 20, udah 3 kan bawaannya, itu dihitung nggak? Jawabannya enggak, yang bawaan nggak dihitung. Yang kalian barusan coba nih 1. Nah, berarti kenapa saya bilang minta 10 misalnya? Salah satu alasannya ya untuk kalian nggak mungkin langsung dapat jodoh, bukan jodoh di sini, dapat yang langsung kalian seneng untuk temanya. Jadi ada perjalanannya. Ya, jadi yang mau saya tekankan itu untuk mendapatkan, oh inilah yang saya inginkan, kata kalian bilang kan. Nah, maka saya minta ada minimalnya. Itu ceritanya. Saya coba berikutnya adalah aktifin color mic. Bener nggak color mic itu? Bukan, Education Hub. Silakan aktifkan Education Hub. Kita coba cek. Ini bisa jadi lebih parah dari University. Bisa jadi. Kita tes. Sesuaikan. Nah, tapi dia lebih banyak nih menu-menunya nih. Saya nggak minta kalian mesti buy ya. Nggak, banyak kok tema-tema gratis yang agak wah. Kalian mesti nyari aja ininya. Nah, pembahasan terakhir nih sebelum kita pulang. Bayar Pak kemarin Pak, lihat saya lihat. Kamu bayar? Ada pula bayar, ada yang nggak bayar. Iya, ini yang kita pakai sekarang ini yang free. Maksud saya kalian nggak perlu sampai beli, intinya saya bilang gitu. Nanti minta ke saya gantinya kalian itu nggak dihitung Pak pula beli mahal-mahal kalau kalian bilang nilai giat lah, nggak usah beli ya, yang gratis saja. Oke, kita lanjut dulu. Identitas itu sama lah kayak tadi, aman nih. Logo. Nah, kalau mau ada logo ini berarti dia support nih di sebelah kiri logonya. Berarti saya singkirkan. Saya cari yang ini besar nih. Nah, yang kecil aja nih. Potong.
Nah, nanti logonya keluar di sini. Oh, agak terlalu besar lah, berarti saya mesti cari yang foto Antonius yang lebih kecil lagi. 16 terlalu kecil, 32 mana 32? Nggak ada ya 32. Nah, berarti saya upload lagi nih. Tinggal kita pakai. Intinya beda tema memang akan membedakan fitur-fitur untuk kita ngotak-ngatiknya ini. 32 kecil, nah terlalu kecil biarin lah, intinya yang penting kalian tahu. Tadi kan nggak ada logonya di tema sebelumnya, kali ini ada, nah tinggal kalian sesuaikan. Ini ada, terbitkan aja, aman. Berarti yang awalnya di sini logonya menggantikan judul situs, sekarang judul situs tetap ada, logonya tetap ada, aman. Back, warna sama kayak tadi. Gambar tajuk, gambar headernya maunya apa ya? Logo situsnya itu bisa dirubah apa enggak kira-kira warnanya atau ininya, formnya? Yang mana maksud kamu? Logo situs tadi. Bukan, gambar ini teks situs. Judul situs, judul situs. Judul situs bisa nggak diganti? Iya, warnanya ibaratnya kan tuh warna hitam. Iya. Iya, sama ininya. Ya, itulah yang saya bilang tadi, beda tema, kan beda penanganan. Mengenai bisa nggak diganti, kamu bisa manfaatin salah satunya custom CSS. Mengenai posisinya, pastinya ada nggak tulisannya untuk mengganti? Jawabannya tergantung tema. Tema, beda penanganan. Itulah nggak serunya. Mesti nyari. Ya, Oh berarti nggak bisa dirubah secara manual dong Pak? nggak ada manual. Kita bisa ganti manualnya tulisannya aja. Oh, Kalau tulisannya kalau gitu. ganti bener-bener langsung, oh kita ganti warna nih, ya jawabannya tergantung dia nyesuaiin menyediakan apa enggak. Nah, tapi di sini salah satu fitur tema ini dia ada tentuin gambar headernya. Contohnya di sini nih, ya. Berarti cari gambar yang memanjang karena gambar header. Saya contohnya cewek cantik nih saya. Nah, bagian hidungnya saya ambil ya enggak, saya potong. Terus jadinya apa? Ya di sini kan. Tapi mengacak kata dia. Tidak seru amat dikit ini ya. Bisa kita manfaatin sebagai iklan. Oke. Kayak gini nih kan tanggung banget gambar kayak gini. 120 kali 180. Terlalu tanggung. Nah, biar nggak tanggung ya tampilin iklan. Iklan banner di sini. Intinya pandai-pandai memanfaatkan space. Latar belakang. Sama kayak tadi latar belakang nih. Yang bisa ngulang-ngulang gitu. Inilah latar belakangnya misalnya. Kayak gini. Tapi kan jangan sekali-sekali kalian manfaatin yang gini ya. Nanti saya bingung ngoreksinya. Saya salah-salahin. Tidak tahu ngapain lah. Oh. Jadi jangan diisengin. Tidak ada di soal saya minta latar belakang. Jadi untuk mempercantik. Jadi daripada nggak jelas kayak gini. Mending singkirkan. Nah tulisannya kan kebaca. Maksud saya itu. Jangan sampai kalian bikin ada background yang entah apa kalian tambahin kayak gini ya, justru saya susah baca apa tulisannya, mau nangis saya koreksi, udahlah saya salah-salahin. Nah jadi sebaiknya jangan iseng. Ada pertanyaan lagi belum ya? Lanjutlah dulu, mumpung waktunya udah dikit lagi. Header option, contact number perlu ditambah nggak? Contact number di sini ada nggak nih? Coba kita tambahin aja ya. 000000. Nah, ternyata saktinya kita mesti ngisi kayak gini ya. Keluar kontaknya. Wih, keren. Email. Tek 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 tek. Dikeluarnya. Oh, centuh kata kalian kan. Nah, berarti dia bisa nambahin informasi perusahaan. Oh, menghubungi siapa? Oh, gini siapa? Aman dia. Ya. Notice detail, pernyataan atau ada info apa di sini bisa kalian tambahin. Ke URL mana misalnya, bebas juga tambahin lah. Quick link ini yang mana nih? Oh ini quick link misalnya mau ke halaman mana bisa juga. Udah ini nggak ada di tema sebelumnya. Nah intinya sekali lagi beda tema, beda penanganannya. Ya ini tinggal kita lakukan aja nih maunya ngapain. Nah box ini ngapain? Oh ternyata bisa di luar kayak gini, bisa di set. Nah silakan di apa namanya, tricolumn juga. Ini kan dua nih, 1, 2.
bisa diatur. Kalian silakan dicoba. Jangan takut salah ngeklik intinya. Terus primary nggak berubah juga karena bisa jadi layoutnya bukan layout di front page-nya nih, tri column. Coba terbitkan. Apa yang terjadi kalau tri ini? Saya reload, dia udah bentuk box. Nah, kalau saya buka salah satu konten, bisa jadi di bagian sini nih yang masih kosong nih. Itu berarti kalau mau ngisiin ada di widget yang kemarin tuh yang kita bahas tadi. Widget. Nah, kalau kalau bingung pakai yang ini, nah ada beberapa dia. Secondary, primary. Nah, ini kan kosong nih. Saya coba basing-basing dulu. Basing-basing lah asal pacak. Nah, kita perbarui. Kita reload. Tek. Nah, nih basing-basing asal pacak. Berarti benar bentuknya 3 kolom sekarang. Kalau di beranda, nah ada juga ternyata bentuk 3 kolom yang kita ganti dari sesuaikan ini bisa dia. Nah, akan tetapi belum tentu tiap tema ada untuk theme optionnya. Ya kayak gini lah contohnya. Primary, apa yang terjadi? Reload. Nah, yang bentuk utamanya. Ya, jadi kalian silakan coba mendapatkan yang kira-kira kalian inginkan tuh bagaimana. Homepage, cobalah dicentang. Saya pun nggak tahu nih isinya apa nih. Oh, ada news. Nih keren nih. Ya bentuknya udah jadi, udah lumayan ini. News kategori itu bucin misalnya. Event kategori kebersamaan, terbitkan. Nah, serunya lagi beberapa post nanti support yang namanya bukan beberapa post, beberapa tema postingnya nanti support yang namanya gambar andalan. Gambar andalan itu apa? Previewnya. Nih ya, saya coba sunting. Nggak tahu deh bener apa nggak tema ini support nih. Tapi kita coba cari gambar andalan. Nah, coba di sini ya. Tetapkan gambar. Saya cacaknya gambar dia inilah. Nah, nih kan perbarui, di reload. Ini keluarnya di sini mantan kedua Eko ini tentang apa ya ini ya? Oh, ini nih tadi tuh gambar andalannya keluar di sini di event. Di sininya berarti gambar andalan juga kalau kita mau ada tentang apa tuh? Kebersamaan tadi tuh. Nah, kebersamaan, kategori kebersamaan. Oh, bucin nih mantan kedua. Nah, nih kita coba tambah ya. Gambar. Jadi memang beberapa tema mendukung gambar-gambar thumbnail untuk dijadiin eh, memper mempercantik kontennya. Contohnya persis kayak gini nih sekarang nih. Nah, keluar kan? Lebih menarik dilihat. Oh, Pak, Kunen nak rencana nak bikin perusahaan berita. Pacak ada oh. Nah, inilah contohnya Pacak. Tidak payah-payah kalian. Oh, seorang pemuda bunuh diri misalnya karena ditolak cintanya atau apa. Nanti ya misalnya ada gambarnya untuk ilustrasi. Ya, pengalaman Bapak sih. Ah lah, intinya kalian tahu menggunakannya aja ya. Ada gambaran kan maksudnya? Yang saya bilang dari tadi itu beda tema, beda ini. Nah, konten-kontennya yang kayak gini nih, di UTS pun ada saya minta. Contoh, Pak, Une, kata Sri Dewayanti, kalau nggak salah tadi namanya. Pak, saya nih suka banget Pak sama jelajah kuliner. Saya sering belanja makan di mana di Bubble nih, saya keliling. Nah, dia boleh tuh gambar-gambarnya berarti di sini ada foto makanannya. Dia lagi menyantap makanannya, foto dia dan seterusnya. Isinya pengalaman dia. Oh, ini pedes banget cabenya. Oh, tempatnya bersih segala macam. Nah, dia bisa pakai kayak gitu, ya. Atau Antonius ganteng nih, karena dia seorang programmer nanti dia jago coding. Dia membuat coding ini. Berarti screenshot untuk tampilan hasil jadinya apa. Bisa kayak gitu. Nanti topik UTS-nya silakan kalian bahas ke saya, siapa tahu kan mahasiswanya banyak nih, otomatis saya batasi ini dalam artian satu orang satu topik.
di tempat yang berbeda. Jadi mencegah jawaban yang sama. Kalau jawaban yang sama, otomatis kalian kerja sama sehingga nilainya akan dibagi sebanyak yang sama. Nah, mencegah hal itu tentunya nyari aman aja, dengan topiknya beda. Supaya nggak diambil orang lain, maka topiknya tadi kalian bahas dulu ke saya. Oke, harusnya seperti itu. Nanti kita bahas lagi lah teknisnya. Apa yang mau saya sampaikan lagi ya. Nah, ini balik lagi di tampilan, sesuaikan. Selebihnya tinggal kalian coba ya. Jangan takut salah intinya. Ini nih singkatan nih 40 kata misalnya kayak gini, dia ada titik-titik kok dibatasi misalnya kayak gitu. Nah, tinggal dicoba, jangan takut salah. Sidebar. Nah, ini nih bisa jadi nih. Ini aja saya pilih untuk gambar ganti-ganti biasanya di slider ini. Di mana dia? Belum kelihatan di sini ya. Choose satu. Ada nggak? Belum keluar juga. Yang kedua, yang ketiga, udah. Eh, Static front page nggak ada lah. Ya udah coba terbitkan. Ya selebihnya ya coba-coba karena nggak ada yang pasti sebenarnya. Tapi caranya ya kayak yang saya tunjukin ini. Lewatin berarti slider option. Nah, slider tuh gambar yang ganti-ganti itu bisa kita klik next next kayak gitu. Kebetulan nih kelihatannya nggak ada. Nah, di sini pun nggak ada dia. Ya, atau apalah ya nggak. Cari lagi yang lain. Entry site. Nggak tahu apalah. Lewatin mana. Feature content. Apa nih kontennya kira-kira? Saya juga nyoba-nyoba nih. Karena belum tahu juga. Beda tema sekali lagi beda. Tapi cara pakainya mirip. Kalau nggak ada yang berubah ya cuekin. Intinya yang ini kelihatannya lebih baik daripada University yang tadi. Ini menu udah sama, tadi widget sama, beranda sama. Ya udah bedanya di tema option tadi dan ada logo. Nah sama. Untuk tema lain pun kayak gitu ceritanya. Kalian cukup nyoba nyari. Misalnya udah puas dengan begini, jadilah Pak. Jam ini lah, tidak muluk-muluk dah. Nah berarti stop. Tapi ingat ada minimal nanti diminta minimal berapa. Oke, silakan dicoba intinya. Nah, sampai ini sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Sekarang udah pertemuan kelima, berarti 2 pertemuan lagi. Satu pertemuannya bahas plugin spesial. Ini udah kita bahas semua nih. Jadi tema itu kalau kalian lihat lurus lempeng dia sampai bawah nggak ada kolom berikutnya untuk naruh yang kayak gini nih, berarti dianggapnya hanya satu kolom kalau dia ke bawah terus. Tapi kalau ada pembagi dua kayak gini berarti 2 kolom. Kalau tiga contohnya kayak tadi ada 3 navigasi misalnya navigasi dan konten. Ya 4 dan seterusnya itu tergantung kalian. Pilihlah tema yang bagus. Nah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang plugin. Plugin nih yang agak dalam tanda petik. Nah untuk bagusin web bisa, ngamanin webnya bisa, untuk orang nggak bisa ngeklik kanan bisa dan seterusnya. Sampai ini sekali lagi ada pertanyaan. Selebihnya tinggal kalian nyoba. Saya ulangi sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan? Udah ada, Pak. Oh lah, kita cek. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Iyalah, kita cek absen lagi nih ya. Khususnya yang dianggap tidak ada atau tidak hadir. Ari hadir, Pak. Hah? Ari hadir, Pak. Mana? Ari Dewa Saya Bagas. hadir, Pak. Siapa sih yang ngomong nih Ari Dewa Bagas sekarang nggak? Iya, Pak. Saya hadir, Pak. Mana ada nama kamu? Kan nggak ada di sini kan? Berarti udah. Yuk kita lihat nih. Kalau ada bersuara ya, Ade Taufi, Ardandian Dinsah, Ardila, Fadil Ada, Fahrul, Fenisa, Hena, Kalat, Meren, Moza, Rizky Maulana, Muladi,
Rian Cahya Fajar, Rinal, dan Rizky Pratama. Bener ya, nggak hadir ya? Aman berarti. Nah, berarti kalau udah cukup, udah belum nih? Nggak ada pertanyaan lagi kan? Tinggal kalian coba. Kalau nggak ada, berarti perkenankan Ari. Mungkin masih sholat pak. Oh lah, kalau nggak ada berarti saya tutup ya. Oh iya pak, nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Apa Amirah mau nanya? Enggak, Pak. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa nyoba materinya, jangan lupa ngerjain tugasnya. Harusnya sampai ini berarti udah 5 pertemuan, 5 kesimpulan. Nah, teman kalian ada yang mau nyoba? Pak, saya bikin kesimpulannya pakai wordpress.com, boleh nggak? Boleh, silakan. Saya bingung Pak pakai GitHub, pakai git apalagi kayak tadi, pakai pull, pakai request misalnya, bingung. Boleh nggak pakai wordpress.com? Boleh, silakan. Ya. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu lagi di lain pertemuan, dan salam budi luhur. Ya, Ya, salam akhiri ya. Salam budi luhur. Terima kasih anak-anak, selamat sore, dadah. Terima kasih, Bapak. Ya, dadah.